Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa di bulan Ramadan? Ini oleh Ustadz Budi Asyhari. Bulan suci Ramadan adalah program besar yang Allah berikan untuk kaum muslimin agar muslim ini bisa membangun dirinya mencapai titik tertinggi dalam berislam. Hanya kemudian muncul masalah yang jika kita jujur untuk mengakui bahwa grafik yang kita miliki saat ini yaitu melaksanakan Ramadan dari tanggal 1 hingga tanggal 30 Ramadan cenderung menurun. Itu terlihat dari masjid-masjid di sekitar kita yang semakin hari semakin kosong. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki grafik yang semakin naik, semakin padat, dan semakin intens dalam beribadah. Dan ini harus menjadi evaluasi bagi kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Maka mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita bisa menjawab itu. Memang perlu diketahui bahwa Ramadan pertama kali baru diwajibkan untuk kaum muslimin pada tahun 2 Hijriah. Kurang lebih 2 tahun Nabi berada di kota Madinah. Tapi yang menarik adalah perintah Ramadan ini turun 1 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Dan ternyata di bulan Sya'ban ada 4 sekaligus perintah yang Allah turunkan dan wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Dari sinilah kita akan melihat bahwa Ramadan itu jangan diamputasi, jangan dipisahkan dari rangkaian 4 hal ini. Mari kita lihat apa saja 4 hal itu. Tahwilul kiblah, yaitu perpindahan kiblat. Diwajibkan dan diperintahkan umat Islam untuk berpindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Syam Ramadan juga diwajibkan pada bulan Sya'ban 2 Hijriah zakat. Semua perincian zakat tentang apa saja yang harus dizakati, kemudian berapa kadarnya, nisabnya seperti apa, yang juga diwajibkan turun di tahun 2 Hijriah, jihad. Ayat yang diizinkan untuk berperang adalah tahun 1 Hijriah. Tetapi perintah untuk berperang baru turun di 2 Hijriah. Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya berbunyi, "Dan perangilah jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Keempat perintah itu mari kita pahami ya, 4 rangkaian itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jihad oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai zurwah sinamil Islam, yaitu sebagai puncak tertinggi ajaran Islam. Artinya bahwa dari keempat itu yang paling tinggi atau puncaknya adalah jihad. Maka perpindahan kiblat agar kita mencapai titik jihad, Syam Ramadan agar kita menjadi mujahid,
Kemudian diperintahkan zakat agar berlatih untuk menjadi mujahid. Jadilah orang berpuasa Ramadan sesungguhnya adalah persiapan untuk menjadi mujahid. Jika Ramadan dalam rangka tidak mempersiapkan diri untuk menjadi mujahid, maka tidak akan maksimal. Ramadan kita sudah lebih banyak dari Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertama Rasulullah Ramadan itu 2 Hijriah dan beliau wafat tahun 11 Hijriah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Ramadan paling hanya sekitar 10 kali. Sedang kita, berapa banyak Ramadan yang telah kita jumpai dan lakukan. Tapi mari kita lihat dengan pertanyaan ekstrim kita. Apakah kita dengan Ramadan yang lebih banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sudah tertanam jiwa jihad dalam diri kita? Mudah sekali kita mengukurnya. Apakah Ramadan yang kita jalankan ini sudah seperti yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika Ramadan ini selesai, kita laksanakan. Bayangkan setelah selesai itu kita dipanggil untuk berangkat jihad. Pertanyaannya, berangkatkah kita? Kalau kita siap berangkat, mari kita syukuri itu. Tapi jika belum, mari kita pertanyakan di mana kesalahan Ramadan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sebenarnya melaksanakan Ramadan pertama kali yaitu ketika kira-kira puasa Ramadan berjalan setengah bulan. Tepat pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah terjadi perang besar pertama kaum muslimin yaitu perang Badar. Madinah ke Badar itu bukan jarak yang pendek. Pada hari ini untuk menuju ke Badar dengan bus bisa mencapai 4 jam. Sedangkan pada masa itu yang paling canggih hanya kuda. Artinya para sahabat yang baru puasa setengah bulan begitu disuruh jihad mereka sudah berangkat. Dan sebegitu banyak Ramadan yang kita jalani, apakah Ramadan kita mengantarkan kita menuju titik tertinggi dalam berislam, yaitu jihad? Apakah Ramadan kita sudah membentuk jiwa mujahid dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Naskah sirah ini diambil dari erikanurdiana.blogspot.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.